Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh pengurus Masjid Nurul Iman Pasar Lambo Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT. Kali kedua saya kemari ya. Pertama dulu subuh-subuh sini. Ada polisi-polisi sedang khuruj. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ayat yang saya baca tadi surah Ali Imran. Wala tahinu, kamu jangan merasa hina, hei orang beriman. Kamu jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa, kamu itu derajatnya paling tinggi. Ini isim taftil. Kalau bahasa Inggrisnya superlative form. Derajatmu itu tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Kamu itu paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman ini bukan sembarangan orang di dunia ini. 7,6 miliar penduduk dunia yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu hanya 1,7 miliar paling banyak. Ini semua disebut Allah orang yang paling tinggi derajatnya. Yang mana hari ini orang Islam ini, orang beriman ini malah merasa rendah. Lo jumpa bule terbungkuk-bungkuk, padahal dia kencing aja gak cebok. Terbungkuk-bungkuk sama orang barat, terbungkuk-bungkuk sama orang Cina. Kamu itu derajatnya paling tinggi. Kalau betul kita beriman kepada Allah SWT. Sudahlah kita derajat paling tinggi karena beriman. Diberi agama Islam, agama paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. Kan berarti 2 kali tinggi kita itu. Iman membuat kita paling mulia, paling tinggi. Islam membuat kita paling tinggi, 2 kali tingginya kita ini. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi ini untuk diyakini agar kita nggak lari dari iman dan Islam.
Jangan lari dari iman dan Islam. Semua persoalan harus dipecahkan menurut jalannya Islam dan iman kita. Jangan cari jalan keluar di luar Islam. Kalaupun kamu selamat, tapi kamu dihina oleh Allah SWT. Kalau kita cari jalan keluar melalui agama Islam yang diajarkan Allah dan Rasulnya, andai kata pun nggak selamat, tetap mulia. Paham? Paham nggak? Yakin nggak? Cari rezeki, cara agama, cara Islam. Kalaupun nggak dapat, mati kelaparan, tetap mati mulia. Cari rezeki, cara Allah dan Rasulnya yang halal, nggak dapat, yang halal nggak dapat, 4 hari nggak makan mati, matinya mulia. Wa antumul a'launa, kamu itu derajatnya paling tinggi. Begitu masuk kubur, malam pertama di dalam kubur lebih indah daripada malam pengantin baru. Karena dia jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Cari yang halal, nggak dapat sampai mati. Wah, kata orang tuh kan, kalau ikut saya kamu kan nggak lapar, nggak mati. Loh, kamu dari mana rezeki? Nyolong, mencuri saya, merampok, makan riba saya, menipu. Walaupun kau kenyangmu itu yang kau makan di perutmu itu api neraka jahanam. Kalau kau mati kekenyangan masuk kubur, hari pertama dalam kubur, 1000 tahun kenikmatan hidup di dunia hilang sama sekali. Apa gunanya menempuh jalan di luar Islam? Seandainya kita hidup 1000 tahun kaya, kenyang, senang, nggak pernah sakit, senang terus 1000 tahun, nggak pernah susah, nggak pernah sedih, nggak pernah lapar, nggak pernah sakit, nikmat 1000 tahun, mati masuk kubur, tapi matinya mati durhaka atau mati kafir. Sekali aja dipukul malaikat Munkar Nakir, sekali aja tenggelam 70 hasta ke dalam tanah, dicungkil lagi, dibetuli lagi badannya, mau dipukul kedua, dia ditanya sama malaikat andai kata, tapi nggak ada malaikat nanya-nanya. Malaikat tanya cuman man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu, nggak bisa jawab, dikepruk sampai hari kiamat. Siapa kitab suci apa yang menjadi tuntunan hidupmu, nggak bisa jawab, dipukuli sampai hari kiamat. Sekali pukul tenggelam dalam tanah 70 hasta. Itu Nabi mau kasih tahu kerasnya pukulan malaikat itu. 70 hasta itu kerasnya pukulan. Saya pernah waktu remaja naik Vespa, saya SMA saya sudah naik Vespa. Ibu saya belikan saya Vespa PX terbaru warna biru langit, SMA kelas 1, untuk saya mendatangi seluruh ulama yang ada di Medan waktu itu yang tua-tua untuk ngaji, karena nggak ada pesantren di Medan waktu itu. Pesantren adanya di Purbabaru situ, Mendeling, 300 km dari Medan. Saya nggak bisa masuk pesantren. Supaya bisa tahu agama, kata ibu saya ini Vespa. Datangi seluruh ulama-ulama Sumatera Utara itu, mereka ngaji ke rumahnya 1 hari, 2 hari, terus. Berhentinya bukan dapat ijazah gitu, berhentinya meninggal gurunya baru berhenti. 22 tahun, 14 tahun, 12 tahun ngaji. Pakai Vespa. Dibeli itu untuk ngaji, bukan untuk apa-apa, bukan untuk sombong-sombong, bukan untuk bangga-bangga, nggak ada pacaran-pacaran nggak. Satu hari saya lewat Pulau Brayan. Salah satu guru saya tinggalnya di Jalan Belawan di Martubu, depan pabrik Coca-Cola. Sedang dibangun jalan layang tuh, kayak jalan layang kan di Sumatera Pekanbaru ada 3 ya, ada 3. Bikin pondasinya itu tiang beton seperti tiang listrik itu, dipukul pakai mesin, dung, 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 dung. Saya lewat, baru sekali saya lihat, ya apa ini? Berhenti saya, getar tuh, tanah tuh bergetar. Berhenti saya lihat tiang pasak jalan layang itu sebesar tiang listrik itu, dipukul betonnya itu pakai pukulannya itu, martilnya pun pakai listrik, pukulnya, pum, pum. Apa yang terjadi? Tiang listrik itu cuma masuk sejengkal. Dipukul pakai martil listrik sebesar ini, tung, cuma masuk sejengkal.
masuk sejengkal. Saya tengok gitu. Langsung badan saya gemetar. Ya Allah, kata guru saya, kalau malaikat mungkar nakir memukul orang kubur, 70 hasta. Jangan main-main. Nah, kita ini. Yang ketiga ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu yang kau ikuti sunnahnya seumur hidupmu? Cara makan, cara tidur, cara pakai baju, cara minum, cara mandi, cara wudu, cara baca Quran, cara sholat, cara zikir, cara naik haji, cara umroh, cara mati, cara menanam orang mati. Siapa yang kau ikuti? Ditanya itu, man nabiyuka, dikubur. Kalau dia ikuti makan cara kafir, bahaya dia dikubur itu. Ada makan cara kafir, adalah babi dimakannya, anjing dimakannya, biawak dimakannya, buaya dimakannya, ular dimakannya, tuak diminumnya, riba dimakannya. Padahal makan uang riba 1 rupiah dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Ini secara orang kafir. Kalau orang kafir itu semua halal sama dia. Udahlah makannya halal atau tidak itu dihitung. Cara makannya lagi. Kata Nabi, cara makan cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, duduk waktu makan, baca bismillah. Nah, datang dia makan berdiri. Caranya pun bukan cara orang Islam. Pesta orang kaya raya yang diundang 1000 orang di hotel bintang 4 mewah, kursi gak dikasihnya, suruh nyawa makan berdiri macam monyet. Monyet aja makan duduk di pohonnya lah. Untuk apa kaya raya mengundang tamu yang terhormat, suruh doa anaknya kawin, awak disuruhnya makan macam lembu, berdiri sana, minum berdiri sini, nggak bisa dia menyediakan kursi untuk tamu. Kalau saya nggak mau minum makan sini, nggak mau saya. Pak, silakan makan Pak, enak makanannya. Nggak mau saya, bukan lapar aku kemari. Masa duduk menyediakan kursi aja nggak bisa kau? Ini ala Perancis Pak. Kubikir itu bukan ala Perancis kalau menurut saya, ala binatang. Ala kerbau, ya kan? Ala monyet apa? Kalau monyet masih duduk. Ala kerbau, ala apa? Ayam, mana ada yang makan duduk? Caranya pun tak terhormat. Kita, kalau hidup ini ada masalah, kita selesaikan dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasul. Nggak berhasil pun kita mulia. Seandainya berhasil, kita mulia juga. Kalau kita ambil cara selain Islam, berhasil kita hina, nggak berhasil, wah tambah sontoloyo kita. Ada rugi apa-apa kita mengikut agama, kita nggak rugi. Makanya dikatakan kamu itu derajatnya paling tinggi kalau kamu ikuti cara Allah dan Rasul. Ini mesti ditanam betul-betul ini. Sebab hari ini pemahaman kita tentang agama ini dirusak. Kau jangan bawa-bawa agama kau. Ini negara kita ini banyak agama. Iya. 1000 pun agama. Lakum dinukum. 1000 pun agama di Pekanbaru nih. Kita nggak urus agama orang, tapi kita jalankan agama kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Kalau milik Allah harus memakainya cara Allah. Orang miliknya kok kita pakai cara kita. Milik Allah kalau kita mau pakai wajib dengan cara kalau nggak mana senang dia, nggak senang Allah. Kita pinjam sepeda motor orang, kita pakai caranya cara orang itu pakai,
hidupkan, jalannya bagus ya nggak? Duduk baik-baik. Datang kita pakai sepeda motor, kita hidupkan, kita menghadapnya ke belakang. Yang punya pun tidak senang sama awak. Betul? Betul? Ini alam semesta Allah punya. Mau kita pakai? Pakailah. Kamu khalifah di atas dunia, pakailah. Tapi caranya cara Allah lillahi rabbil alamin, la syarikalah, enggak boleh cara lain. Tidak boleh ada syarikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku berserah diri. Aku berserah diri dengan aturan Allah, enggak berani cari aturan-aturan yang lain. Dan ini diwajibkan dibaca setiap sholat. Wajib dengan tanda kutip lah, karena hukumnya sunat iyalah. Tapi kalau sholat baca doa iftitah pasti kita baca. Sampai sini paham? Paham? Jangan dilawan. Jangan kita ikut-ikutan PKI sekarang ini. Kalau diajarkan agama Allah, ini kan bukan negara Islam. Tidak ada urusan dengan negara, ini adalah urusan kita dengan Allah. Karena Indonesia ini negaranya bukan negara Islam, tapi tidak melarang orang menjalankan agama Islam. Malah negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya 100%. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing, jangan campur-campur. Masing-masing, jangan campur-campur. Agama orang kok kita ikut-ikut, biar aja. Agama orang minum tangan kiri, bantainya lah situ, bukan urusan kita. Kita minum tangan orang. Agama orang boleh makan riba, bunga bank, bantainya lah situ. Kita tetap makan yang halal. Sampai sini paham? Hari ini orang yang menjalankan agama dituduh radikal. Wah, radikal. Kami bukan model kayak kau, kami ikut ulama NU. Selain ulama NU sesat semua. Ini sebetulnya kerja PKI aja ini. Betul? Kalau cuman NU saja yang ada di Indonesia, nggak merdeka Indonesia. Karena di Riau tidak ada NU waktu perang kemerdekaan. Betul? Ada NU di sini. Nah, di sini Al-Wasliyah sama Perti yang ada. NU nggak ada di Riau. Di Medan nggak ada NU perang kemerdekaan. Yang ada Al-Wasliyah dengan Ittihadiyah. Di Aceh nggak ada NU. Muhammadiyah nggak ada di Aceh. Yang ada di Aceh adalah PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Di Sumatera Barat waktu itu nggak ada NU. Yang ada Muhammadiyah dengan Persatuan Tarbiyah Islam. Kalau cuma NU yang merdeka ya Jawa Timur aja sama Jawa Tengah, betul nggak? Jadi jangan diadu domba, ini kerja PKI aja. Dulu tahun 55 begitu. PKI bikin kelompok dengan Bung Karno, nasionalis agama komunis. Nasionalis diwakili oleh Partai Nasional Indonesia, Bung Karno PNI. Agama diwakili oleh Partai NU, Nahdlatul Ulama. Komunis diwakili oleh Partai PKI, pimpinan DNID. 3 bersatu dalam Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Partai pemenang pemilu nomor 2, Majelis Syuro Indonesia, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama seluruh ulama dalam Kongres Umat Islam pertama 3 minggu setelah Indonesia merdeka, tanggal 7 sampai 9 September 1945. Pemenang kedua pemilu di bawah pimpinan Haji Muhammad Nasir menolak bergabung dengan komunis. Tahun 59, tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masyumi. Dibubarkan. 4 pemenang pemilu, PNI, Masyumi, NU, PKI
Masyumi dibubarkan, tinggal 3 yang besar. PNI, NU, PKI. Masyumi dimusuhi, dianggap musuh negara, dianggap kapitalis, antek kapitalis, antek imperialis, dan ulama-ulamanya ditangkap. Buya Hamka masuk penjara, Muhammad Nasir masuk penjara, Isa Ansori masuk penjara. Semua ulama-ulama Masyumi masuk penjara. Dianggap apa? Wah, itu bukan orang kelompok keras kepala, radikal orang sekarang. Ambil yang baik-baik aja. NU diambil, dipuji-puji NU. Selain NU dibunuh, dimasukkan penjara, dikejar-kejar. Tahun 60 itu, tahun 65 PKI memberontak, yang disembelih paling banyak NU. Yang paling banyak dibunuh PKI adalah orang kawannya sendiri. Main-main kita dengan sejarah ini. Sekarang begitu juga. Yang baik-baik itu NU, adem, selain NU ini nggak bagus. Disingkir dulu. Nanti kalau kami udah tersingkir, udah bubar semua selain NU, saya khawatir saya NU pun disebelah juga. Percaya? Hari ini dengar baik-baik. Hari ini Majelis Ulama Indonesia Pusat ditambah dengan 34 Majelis Ulama Indonesia seluruh Indonesia telah mengeluarkan pengumuman maklumat 8 butir menolak rancangan undang-undang Himpunan Ideologi Pancasila HIP, karena di situ kemungkinan besar memberi celah untuk hidupnya kembali Partai Komunis Indonesia. Percaya kalian sama Majelis Ulama kan? Percaya kan enggak? Sekali lagi, percaya kalian enggak? 34 provinsi dengan suara bulat. Menolak rancangan undang-undang HIP. Karena di situ fraksi PDI Perjuangan katanya kan belum diumumkan ini. Kata Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Partai PKS, PDI keberatan memasukkan Undang-Undang Dasar 1945 itu HIP, itu Undang-Undang Ideologi Pancasila, RUU HIP, Himpunan Ideologi Pancasila, keberatan kalau dimasukkan ketetapan MPRS nomor 25 tentang pelarangan komunis, PKI, komunis, Leninisme dan Marxisme dilarang. Mereka nggak mau, jangan dibawa-bawa itu, jangan bawa-bawa. Dan draftnya kami sudah pelajari. Ternyata agama itu di bawah kebudayaan. Jadi Pancasila itu harus ketuhanan Maha Esa itu kebudayaan dulu, baru di bawahnya agama. Ya kita menolak nggak? Nah, nanti dilihat sudah dirilis di medsos, Suara Islam, Hidayatullah, Kiblatnet, semua sudah memuat. Saya sudah menulis di Twitter saya tengkusulkarnain.id tentang 8 poin keberatannya Majelis Ulama dengan rancangan undang-undang HIP, ideologi Pancasila itu. Majelis Ulama juga dalam himbauannya press release meminta semua umat Islam bersatu langkah untuk melawan dan tidak memberi celah akan kebangkitan komunis. Siap? Siap? Mereka bilang nggak ada komunis itu. Kalau ada PKI mana? Biar saya gebuk. Omong kosong. Sejarah PKI sudah ditukar di Wikipedia. Saya tulis geger se-Indonesia. Yang menukarnya nggak ditangkap sampai sekarang. Betul nggak? Kenapa nggak ditangkap polisi? Kan katanya mau ditangkap. Kemungkinan yang menukarnya itu PKI, karena di dalam sejarah PKI dibilang PKI itu korban. Yang jahat itu militer, tentara, angkatan darat dengan Presiden Soeharto yang jahat. PKI hanya korban. Yang nulis itu kalau nggak ditangkap, harusnya ditangkap, ditanya kenapa, betul kan? Minimal ditangkap, ditanya kenapa, betul? Sekarang saya tanya, PKI itu korban atau pelaku?
Ini bahaya ini. Yang paling penting itu selain sejarah PKI-nya, yang paling penting adalah paham PKI itu, paham komunis itu pasti menolak agama. PKI itu pasti menolak agama. Oh enggak Pak, komunis belum tentu ateis. Pih, ngomong kosong kau. Komunis itu ada haji-haji Pak, orang soleh. Coba sebutkan satu orang PKI yang soleh. Coba sebutkan siapa? Ada di NID soleh, Subandrio soleh. Sebut satu PKI yang soleh, coba sebut siapa? Dr. Subandrio ditangkap, diadili di pengadilan militer, gembong PKI. Ditanya sama tuan hakimnya, hakimnya militer. Dr. Subandrio, saudara PKI? Oh, tidak tuan hakim, tidak. Saya Islam, saya udah haji loh. Udah naik haji bersama Bung Karno di tahun 65. Saya udah haji loh. Kamu haji? Islam? Islam. Sholat subuh? Sholat. Berapa rakaat? 6. Siapa bilang soleh? Sekarang aja pembela-pembela PKI kelihatan, betul nggak? Betul nggak? Yang nulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, nur wajahnya aja nggak ada, nar yang ada. Ceklah muka-muka pembela PKI itu, ada yang bersih. Ini wajah cermin iman, betul? Betul? Sedangkan film Hollywood aja percaya kalau jadi bandit pasti mukanya. Film India banditnya Tuan Takur, betul nggak? Apalagi kita dari Rasulullah SAW diajarkan wajah orang soleh itu bercahaya, surah Al-Imran. Sedangkan wajah orang bejat hitam, legam, nggak ada nurnya. Di hari kiamat nanti wajah orang-orang soleh seperti cahaya matahari, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Badannya, wajahnya bercahaya, bekas-bekas wuduknya itu munawwaroh, bekas wajahnya, tangannya, kupingnya, kakinya, bekas wuduknya itu, bekas sujudnya itu bercahaya, sehingga orang-orang di hari kiamat itu yang bercahaya langsung disuruh masuk sama malaikat, masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga, nggak diperiksa-periksa. 8 pintu surga, salah satu namanya babus sholah, pintu orang-orang yang menjaga langsung sholat dia masuk yang bercahaya. Yang tidak sholat ikut masuk ke situ, berlari-lari menuju pintu itu paman saya mau ikut tuh, bibi saya mau ikut tuh, supir saya mau masuk surga saya mau ikut, di stop sama malaikat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, orang-orang berdosa minggir, pisah, jangan ikut-ikut. Itu paman saya tuh, bibi saya, kau gak bisa, kau orang jahat. Dari mana malaikat tahu kami orang jahat? Raimu iki meleketek wajah wa angko, lai wajah baru. Sementara ahli surga itu bercahaya, begitu masuk surga seluruh wajah ahli surga bercahaya. Kemudian setelah sampai di surga Allah menampakkan dirinya. Oh, nggak ada yang bisa lihat Allah kecuali penduduk surga. Pada saat melihat Allah, jangan bayangkan macam mana. Di sini nggak bisa, nggak sampai akal kita. Pokoknya Quran bilang begitulah. Lihat Allah, lihat. Macam mana melihatnya, bukan urusan kita. Apa kata Quran? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka ahli surga gilang gemilang bercahaya karena bisa melihat Tuhan mereka. Semua kita mudah-mudahan bisa lihat surga, bisa lihat Allah di surga, amin. Tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah. Penduduk surga yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh, kalau yang haram nggak bisa masuk surga. Yang makruh dia buat, dia bisa masuk surga karena kerjaan makruh tidak haram, tidak berdosa, betul. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Siapa yang masuk surga tapi suka melakukan yang makruh, di surga tidak bisa melihat Allah. Jadi yang paling sedih di surga itu sudah masuk surga tapi nggak bisa lihat Allah. Oh, itu paling sedih. Udah masuk Masjidil Haram umpamanya, tapi nggak bisa lihat Ka'bah.
Sedih nggak? Udah masuk Masjidil Haram, mana Ka'bah? Itu kata orang, mana? Itu kok nggak ada, nggak nampak, hilang. Alah, sedihnya lah manusia masuk ke Masjidil Haram tidak bisa lihat Ka'bah. Berapa sedihnya orang Islam masuk surga tapi nggak bisa lihat Allah karena sering melakukan yang apa yang makruh? Rokok. Apalagi? Jengkol di belakang rumah saya waktu kecil-kecil ada pohon jengkol besar, buahnya berkarung-karung. Sekali-sekali ada monyet datang, pisang dimakannya, jambu dimakannya, mangga dimakannya, semua buah-buahan yang ada dimakannya kecuali jengkol. Belum pernah saya lihat monyet makan jengkol. Pernah lihat monyet makan jengkol? Kita orang beriman makan jengkol. Heran monyet. Bahagia. Memang tidak haram, tapi masuk surga tidak bisa lihat Allah. Mau? Makanlah terus. Bikin monyet jadi heran. Siapa bilang jengkol haram? Saya tidak bilang haram. Ulama bilang makruh. Kalau makruh kan nggak berdosa, iya. Tapi kalau masuk surga tidak bisa melihat Allah. Sedih nggak? Islam ini halus. Islam ini surga itu kan bertingkat-tingkat. Ada orang bertakwa, orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Fi jannatin na'im. Mereka masuk surga jannatun na'im. Sullatum minal awwalin. Banyak orang-orang dulu, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, banyak yang masuk surga tanpa hisab, bisa lihat Allah langsung. Wa qalilum minal akhirin. Tapi sedikit orang akhir zaman. Kita ini orang akhir zaman sedikit yang dekat dengan Allah, yang masuk surga tanpa hisab, yang bisa lihat Allah itu. Baru golongan kedua, wa ashabul yamin. Kelompok yang ditimbang amal, dapat catatan amal tangan kanan. Sullatum minal awalin. Banyak orang dulu. Wa sullatum minal akhirin. Banyak orang sekarang akhir zaman banyak juga. Mau yang mana sih? Mau yang akrab atau mau yang biasa? Kalau mau yang akrab jangan makan yang makruh. Dalam Islam yang wajib diperindah apa? Nggak bisa ditambah, mana bisa tambah. Sholat subuh 40 rakaat nggak bisa. Yang wajib sholatnya pakai jubah warna putih, pakai minyak wangi, pakai serban, pergi ke masjid berjemaah shop pertama, itu namanya memperindah yang wajib. Kalau yang sunat baru boleh diperbanyak. Baca Quran sunat diperbanyak, zikir sunat diperbanyak, sedekah sunat diperbanyak, puasa sunat diperbanyak. Apalagi yang sunat-sunat diperbanyak. Yang mubah disedikitkan. Makan mubah sedikit, tidur mubah sedikit. Yang mubah-mubah, yang boleh-boleh sedikit. Yang makruh diberhentikan. Yang makruh diberhentikan karena Allah nggak suka. Kalau kita merokok makruh, misal merokok makruh, dibenci Allah. Makruh itu dibenci Allah. Kan asal kata karohiyah, benci. Makruh sesuatu yang dibenci Allah bahasa Indonesianya. Asal kata karoha benci, makruh sesuatu yang dibenci. Seandainya rokok makruh, seandainya satu hari 20 batang, satu batang 10 menit, berarti kita satu hari dibenci Allah 200 menit. Benci Allah. Satu hari 200 menit dibenci Allah. Itu kalau merokoknya tangan kanan. Kalau tangan kiri 2 kali benci. Tangan kiri kan 2 kali benci. Rokoknya dibenci, tangan kirinya dibenci. Betul gak? Udah 2 benci, ya kan? Nggak baca bismillah pula.
Mana ada orang merokok baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk tangan yang merokok baca bismillah, coba. Ada? Ada nggak? Ada. Berarti dibenci 3 kali. Kira-kira kalau mati dicium sama Nabi dia atau ditamparkan Nabi dia? Nah, itu yang bilang kalian, bukan aku. Kira-kira dicium Nabi di hari kiamat atau ditampar Nabi? Yang kuat jawabnya. Itu yang bilang kalian, bukan aku. Biar tahu ini ngaji nih. Ngaji ini kan ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang mau jadi orang yang muqarrabun, akrab dengan Allah. Tentu perjuangannya lebih besar. Betul. Ada yang sekedar masuk surga, sekedar. Ya, aku nggak apa-apa sama masuk surga lah. Belakangan pula, capek lah, matahari jengkal di atas kepala. Bumi terbuat dari tembaga. Ayo. 1 juta tahun setelah ditimbang amal baru masuk surga. Kira-kira senang apa hajat? Apalagi masuk neraka dulu baru masuk surga. Kanan kiri masuk neraka tapi beriman. Masuk neraka setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 1.000.000 tahun, keluar masuk surga. Lebih parah. Memang masuk surga tapi mantan penduduk neraka. Ditulis di kedingnya al-jahannamiyun. Hajabnya itu orang yang masuk neraka bisa masuk surga, ditulis di keningnya al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Berani? Jumpa pun awak sama paman awak malu. Kenapa kening kau? Mantan. Jadi ada tingkat-tingkatan, ada perjuangan, ada mujahadah untuk mencapai derajat yang utama. Betul? Dengan beriman kepada Allah dan Rasul 100% dan menjalankan agama 100%. Mana perintahnya di Quran? Kita semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Orang kafir nggak disuruh, orang durhaka nggak disuruh, orang munafik nggak disuruh, nggak dipanggil. Yang dipanggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Jinkah kamu, manusiakah kamu, nggak peduli, asal beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam dengan keseluruhannya, lahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung kuku, mulai dari cara makan, cara tidur, cara pakai baju, cara mati, sampai cara menguburkan mayat. Jangan ada cara lain. Hiduplah cara Islam, matilah cara Islam, mengucap la ilaha illallah. Pak, kenapa mati disuruh mengucap la ilaha illallah? Lakinu mautakum, lakinu mautakum, la ilaha illallah. Ini hadis Sahih Bukhari. Ajarkan kepada orang yang sudah mati. Mauta sudah mati, fil mati itu. Ajarkan kepada orang yang sudah mati la ilaha illallah. Dari situlah ditalqinkan mayat dikubur. Itu diakui oleh Syekh Ibnu Taimiyah, guru besar mazhab Salafi, dalam kitab Al-Fatwa Al-Kubra. Tidak mengapa mentalqinkan orang yang sudah mati di samping kuburnya, ba'da dafnihi, setelah dikubur. Karena hadisnya jelas, lakinu mautakum, ajari kamu la ilaha illallah kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Oleh ulama-ulama kita, hadis ini dikias, ditakwil. Walaupun bentuk kalimatnya orang yang sudah mati, tapi diartikan orang yang akan mati. Walaupun bentuknya fil mati, sudah mati, tapi diartikan ajari orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang saya berpikir, kita semua berpikir, kenapa bukan kalimat yang lain? Subhanallah kah? Walhamdulillah kah? Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa bukan itu? Kenapa la ilaha illallah? Biar bapak-bapak sudah tahu, kalimat la ilaha illallah itu diucapkan tidak perlu menggerakkan bibir.
Kalau subhanallah itu pasti bibir bergerak karena ada huruf ba. Ba itu kan huruf bilabial. Subh. Kalau nggak hidup bibirnya nggak bunyi, bahnya itu betul. Allahu Akbar, mulutnya ikut. La haula wala ikut, itu la wow itu huruf dua bibir. Tapi la ilaha illallah boleh bibir nggak bergerak. Orang udah mau mati, lidahnya udah keluh. Lihat. La ilaha illallah. Bergerak bibirnya. Bergerak. Nah, perhatikan. La ilaha illallah. Ada bergerak bibirnya. Berarti Rasulullah itu hebat. Orang yang hampir mati lidah udah keluh, bibir udah payah bergerak kan? Disuruh mengucap satu kalimat yang lebih berat dari seluruh alam jagat raya tanpa harus menggerakkan bibir. Kalimat la ilaha illallah. Semua coba la ilaha illallah semua. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Masya Allah. Hiduplah cara agama, matilah cara. Sudah mati cara agama. Sudah mati cara agama. Kata Nabi, orang mati wajib dimandikan. Betul. Pakai agama, Pak. Mandikannya pakai air mutlak yang suci lagi mensucikan. Jangan sok-sokan. Saudara-saudara, saya orang kaya. Saya direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Gila, Pak. Dah mati cara agama. Kapankan dengan kain putih sunat. Dikapankannya wajib warna putih boleh warna lain. Nabi warna merah hati karena nggak jumpa kain putih. Wajib dikapankan, nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai yang lain. Tapi warna putih hadis Tirmidzi, warna putih kesukaan Allah. Kapankan mayat-mayatmu dengan baju putih, karena putih kesukaan Allah. Jadi kalau saya pakai baju putih 24 jam, berarti Allah itu mahabbah, cinta kepada saya selama 24 jam. Ngapain pakai warna lain? Warna lain tidak ada kecintaan Allah. Memang gak boleh pakai baju merah? Boleh, tapi yang cinta PDIP. Kayak kain kapan? Betul. Gak boleh pakai jas dan lain-lain. Cara agama. Dikubur, sebelum dikubur disolatkan. Solatkannya solat jenazah 4 takbir. Tanpa ruku, tanpa sujud, tidak usah sok-sokan. Ayo kita sholatkan karena dia orang jahat, orang bejat, banyak dosa. Pakai ruku, pakai sujud. Bingung mereka, kenapa? Pakai sujud, pakai ruku pula. Iko dosanya ya Allah. Salah kadang. Indah tambui sholat kita. Pandi-pandian kau nggak diterima sholat. Yang terakhir dikuburkan miring kanan menghadap Gak usah sok jago saudara-saudara, berhubung karena tanah kuburan sudah sempit, maka saya wali kota Pekanbaru mengeluarkan surat perintah mulai besok yang mati di kota Pekanbaru wajib dikuburkan berdiri saja. Harus cara agak. Yakin nggak? Yakin. Nah, bagaimana dengan corona ini menghadapinya? Ya kita hadapi dengan agama. Tauhid kita ini, akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Kita bukan orang yang serahkan aja sama Allah. Kalau memang sakit, kalau enggak ya enggak. Oh, itu bukan orang Ahlus Sunnah.
Saya ini kalau memang kata Allah mati, mati. Kalau kata Allah nggak mati, nggak mati. Naik kapal terbang, terjun dia dibukanya pintu, mati nggak? Saya kalau ditakdirkan mati, mati. Kalau enggak. Lewat kereta api loncat dia ke depan kepala kereta api itu, mati nggak? Jadi jangan, kita bukan orang seperti itu. Ada pula yang bilang, kalau memang saya mengatakan hidup, saya pasti hidup. Kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada asbab, ada musabbab. Ada asbab, ada musabbab. Yang musabbab adalah Allah Subhanahu. Allah kuasa melakukan apa yang Allah mau. Fa'alu lima yurid. Betul. Air bisa menenggelamkan, tapi air bisa menyelamatkan. Nabi Musa dengan 700.000 Bani Israil di hari yang sama. Mereka nyebrang Laut Merah selamat, Fir'aun dan tentaranya di hari yang sama, di laut yang sama, di air yang sama, mati, tenggelam. Nabi Ibrahim dibakar Namrud, semua orang kepanasan. Rantai pengikat badan Nabi Ibrahim semua hancur jadi cair karena panasnya. Tapi Nabi Ibrahim bajunya, jenggotnya, kulitnya nggak terbakar. Di api yang sama Allah berkuasa karena Allah musabbab. Nggak berlaku sebab-sebab sama Allah. Sebab matahari tenggelam, dunia menjadi gelap. Betul? Adakah di sisi Allah kegelapan? Nggak ada. Nggak ada. Di sisi Allah semua terang. Batu hitam di malam yang gelap gulita merayap semut hitam di atas batu hitam itu. Gelap kan? Nggak nampak kan? Allah nampak nggak? Sama Allah nggak ada itu, mau gelap, mau hitam, mau pekat kan? Bahkan jeritan batinmu Allah dengar. Nggak bersuara. Mana ada jeritan batin bersuara? Jeritan batin nggak bersuara. Allah dengar nggak? Allah maha mendengar. Musabbab Allah, nggak pakai suara pun Allah dengar. Goresan batinmu Allah lihat. Goresan batinmu Allah lihat. Goresan batin mana bisa dilihat, nggak berbentuk. Kita, karena kita perlu sebab. Allah bisa nggak melihat goresan hati? Kalau manusia mana bisa? Malaikat nggak bisa. Malaikat tidak bisa melihat goresan hati. Malaikat hanya menulis yang telah dibuat, yang telah dibicarakan. Kalau masih dalam hati, malaikat nggak bisa catat. Amal manusia yang bisa dicatat yang sudah diker. Kalau yang dalam hati nggak bisa. Allah aja yang tahu, malaikat nggak tahu. Makanya Piramli ngarang lagu, dengar jeritan hatiku. Siapa yang dengar? Dengar, oh jeritan batinku. Siapa yang dengar? Memekik-mekik. Siapa yang dengar? Allah yang dengar. Oke? Siapa yang dengar? Allah. Musabbab. Allah melakukan apa yang Allah mau tanpa sebab. Kalau kita tentu dengan sebab makan kita kenyang, sebab tidak minum kita haus. Betul? Sebab sakit kita perlu obat. Sebab-sebab lah. Karena kita manusia asbab, maka kita mesti melakukan sebab supaya jangan kena penyakit corona. Kita menjaga diri, jarak-jarak, itu usaha, cuci tangan, apalagi macam-macam lah, pakai masker. Itu sebab saja. Apakah kalau sudah kita pakai itu semua pasti nggak kena? Bisa saja kena. Kalau kena kita bersabar, seluruh dosa dari ujung rambut sampai ujung kuku diampuni Allah. Kalau nggak kena kita bersyukur, Allah tambahin nikmat lebih banyak. Kalau kena kita bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Kalau nggak kena kita bersyukur, wasaya jazillahu syakirin, Allah tambahi nikmat yang orang-orang yang pandai bersyukur. Sampai sini paham? Jangan ditantang corona. Dado corona, dado. Ado. Siapa bilang nggak ada corona? Dado corona. Ado. Lah banyak non nampui. Lah banyak yang mati. Tapi Allah yang menjaga. Buktinya Allah yang menjaga. Orang gila tak ada mati kena corona.
tak pernah cuci tangan. Nggak pernah mati kena corona. Karena orang gila nggak ada akalnya, nggak berlaku asbab sama dia. Karena nggak ada akalnya, dia nggak bisa cuci tangan, nggak pakai masker segala macam. Yang menjaganya siapa? Kalau kita diberi asbab, kita nggak mau menjalankan asbab, Allah jaga kita nggak? Jaga nggak? Tidak. Kenapa orang gila dijaga? Dia gila. Saya mau seperti orang gila. Ya gila dulu lah kau. Biar dijaga Allah kau kalau gila. Kalau nggak gila, dia dikasih Allah sebab. Kalau mau kenyang makan sebab, betul nggak? Yang mengenyangkan makanan atau Allah? Makan itu apanya? Sebab. Aku nggak mau. Aku mau kenyang tanpa makan. Ya, jadi orang gila lah kau. Atau jadi wali. Jadi wali, kalau wali nggak berlaku sama dia asbab. Buktinya mana? Buktinya di Quran. Shahibul Kahfi 300 tahun tidur aja, nggak makan nggak minum, kenyang, hidup. Aku mau macam itu. Jadilah kau macam Shahibul Kahfi. Sanggup awak, berani tinggalkan ini Indonesia, masuk hutan tidur. Jangan kita berharap seperti wali Shahibul Kahfi. Kalau derajat kita tidak seperti dia, nggak mau Allah bantu. Saya Shahibul Kahfi dijaga Allah, nggak makan, nggak minum, nggak mati 300 tahun. Saya mau seperti itu boleh, tapi derajatmu mesti sama dia, serupa sama dia, supaya nggak berlaku asbab. Wah, saya nggak bisa macam dia, saya mau yang lebih rendah. Orang gila dijaga, jadilah gila. Kalau kita nggak gila, nggak wali, kita melakukan asbab. Lakukan asbab. Kita bukan orang gila, kita bukan wali, kita tengah-tengah. Lakukanlah asbab. Ternyata Islam itu bersih, lahir dan batin. Untuk membersihkan batin ada pembersihnya. Pertama apa? Baca Quran. Ma huwa syifa lima fis sudur. Itu Quran obat bagi penyakit yang ada di dalam batin. Nah, jadi baca Quran, batin kita jangan anggap enteng, Pak. Ilmu kedokteran modern mengobati orang sakit 90% tergantung kebahagiaan batinnya, bukan tergantung obat. Kalau kita sakit darah tinggi, obat yang paling manjur adalah hati tenang. Minum obat darah tinggi pun kalau pikiran berkecamuk, aduh pak, bini udah jelek, kapan aku bisa dapat bini baru? Darah tinggi naik terus. Untuk mengobati penyakit darah tinggi, seluruh kedokteran sekarang, ilmu kedokteran sepakat. Ilmu penyakit kanker kah, darah tinggi dan sebagainya, obat yang paling manjur adalah ketenangan jiwa. Supaya tenang jiwa, baca Quran. Walaupun kita kena corona, Pak, virus itu, atau kena kanker, virus itu tidak akan berani membesar atau lambat membesar, bahkan mengecil kalau dibacakan Quran. Dalil di mana itu? Quran surah Kahfi. Seandainya Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu hancur dan gunung nggak sanggup menerima Quran, hancur dan Kira-kira kuman penyakit berani nggak terima Quran? Berani nggak? Ini dalilnya di Quran surah Al-Kahfi, nggak usah saya baca, waktu pendek. Quran mengatakan kalau diturunkan Quran itu kepada gunung-gunung akan hancur. Apalagi cuman kuman. Hari ini kita sakit malah dengar lagu, putar lagu. Ke kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri, agak kiri, agak kiri dan ke kiri. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Makan sayur kol campur daging anjing. Kemana kau mau sehat? Ada kiai-kiai penataran. Rupanya lama duduk 3 jam bosan kan? Supaya jangan tegang suruh berdiri, joget. Agak kanan, agak kanan, agak kanan dan ke kanan, agak kiri. Dalam hatiku, kiai pun bodoh hari ini.
Kalau sudah 3 jam seminar, pikiran kita mulai tegang, kata Nabi obatnya bangun, berdiri, wudhu, sholat duha, sholat sunat. Letakkan kepalamu lebih rendah dari punggungmu, sujud lama-lama, ruku lama-lama, sehingga darah lancar lagi ke kepala, bukan suruh joget. Perempuan pula yang memimpin. Saya kiai semua ya. Ku caburlah kumis kau nanti. Cari jalan keluar, jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Roh. Wudu, sholat, baca Quran, hati tenang, pikiran pun gak stres lagi. Obat kedua bagi hati, zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Dengan zikir hati tenang. Kalau hati tenang, penyakit hilang. Sebab penyakit jasmani ini paling banyak muncul karena hatinya gak tenang. Yang bilang Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, sombong, iri hati, hasad, ya iri hati, ghadab, marah, sum'ah, ujub. Penyakit-penyakit hati ada di hatinya. Fazadahumullahu marada, ditambah penyakit jasmani. Gara-gara pemarah darah tinggi, gara-gara iri hati stroke. Iri hati stroke. Tetangga beli mobil dia gak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi suaminya nanya, kenapa kau bangun dia? Abang gak tahu si Susi baru beli mobil baru. Susi beli mobil dia gak bisa tidur. 2 minggu kemudian bengkok. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit jasmani. Azanahumullahu marada. Untuk mengobati penyakit hati, baca Quran dan zikir. Kemudian apa? Sholat. Sholat menimbulkan hati menjadi sedekah. Sedekah itu bikin hati tenang. Dapat duit 1 juta, sedekahkan 100.000. Coba rasakan. Dapat duit 1 juta, sedekahkan sama orang miskin 100.000. Setelah itu coba rasakan. Hati tenang. Sedekah itu mengobati penyakit. Siapa yang bilang? Rasul. Mana hadisnya? Wadawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit di antara kamu dengan bersedekah. Kenapa orang bersedekah mengobat penyakit? Hatinya orang udah mati aja kalau ditangguhkan sedikit, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata kematian itu ditangguhkan sedikit aja, orang itu akan bersedekah. Orang dulu kalau sakit sedekah apa? Bikin nasi urap, ikan asin, kresek, goreng pakai tepung jagung, telur direbus belah 8 telur belah. Orang miskin zaman itu, telur belah 8 saya coba-coba nggak bisa. Pecah belah 4 bisa, belah 2 bisa, belah 8 nggak bisa. Rupanya apa kan? Saya tanya, Bi, wingi aku among-amongi paico itu endok belah 8. Aku dikasih telur belah 8 kemarin waktu anak bibi sakit, among-among. Kenduri kecil-kecilan untuk ngobatin anaknya yang sakit, namanya among-among. Telur belah 8, aku coba-coba di rumah nggak bisa, ketawa deh. Mbok belah kanggo apa? Kanggo pisau. Kamu belahnya pakai pisau? Ya ora iso. Belah 8 nganggo benang. Kalau membelah telur belah 8, belahnya pakai benang. Orang dulu telur belah 8 aja berani sedekah. Nih, nasi pakai ikan asin kresek, digoreng pakai tepung, pakai urap. Telurnya belah 8, berani dia sedekah. Nah, tolong doakan anakku biar sembuh ya. Tolong doakan anakku. Sekarang berani nggak undang orang, anak kalian sunatan, sedekahnya makannya nasi sama telur sambal, berani. Zaman saya kecil, telur belah 8 berani orang sedekah. Sekarang berani nggak sedekah pakai telur? Tangga bilang, sok ngundang telur, bikin bau kentut aja. Hari ini manusia tidak bersyukur.
Pahala Rasulullah mengatakan mengobati penyakit dengan bayar zakat. Ambil harta mereka, khudz min amwalihim, ambil harta mereka. Tutahhiruhum, untuk membersihkan diri mereka. Wa tuzakkihim, membersihkan batin mereka. Kemudian apa? Wa sholli alaihim, doakan mereka. Karena doamu itu sakanun lahum. Doamu itu bikin hati orang itu jadi tenang, tentram. Makanya kalau kita dikasih sedekah, dikasih zakat, kita doa. Doanya diajari Rasul. Ada yang bilang kemarin ulama, ustaz di YouTube, kalau terima sedekah atau terima zakat nggak ada doa-doanya, itu bid'ah semua. Allah, cepat kali pun kau bilang bid'ah. Di rumah saya aja kitab ada 7 sampai 8 ton. Belum dibaca semua, apalagi kamu. Kamu bilang cepat-cepat nggak ada dalil. Doa menerima zakat, doa menerima sedekah, doa menerima infak. Hadisnya sahih dan dituliskan oleh Imam Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir. Orangnya baru aja meninggal berapa tahun yang lalu. Dosen di Universitas Madinah, bermadhab Salafi. Imam Sabuni dalam Safwatut Tafasir menuliskan doa yang didoakan Nabi untuk Sayyidina Utsman sewaktu Nabi mengumpulkan harta untuk bekal perang. Sayyidina Utsman membawa 1000 ekor kuda lengkap dengan pedang dan pelananya. Berapa miliar kalau sekarang itu. Begitu sampai ditanya Nabi, berapa yang tinggal di rumahmu? Berapa yang kau bawa ini? Berapa yang kau bawa ini? Kata Sayyidina Utsman, sepertiga, sulus, sepertiga min mali, sepertiga dari hartaku. Langsung Nabi doa. Ditulis oleh Imam Sabuni dalam tafsir Safwatut Tafasir surah Al-Baqarah ayat 261. Tafsirnya begini bunyinya, doanya, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Ditulis dalam mazhab Syafi'i, ditambah satu kalimat, wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah mengganjari pahala dengan harta yang kau bayarkan hari ini. Wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah menambahi berkah dalam hartamu yang kau tinggalkan di rumahmu sisa yang ini. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kamu bersih lahir batin dengan sebab sedekahmu ini. Jangan bilang nggak ada. Seandainya pun lafaz doanya nggak ada, jangan bilang ada. Seandainya nggak ada, pun tetap mendoakan orang yang sedekah, infak dan zakat, hukumnya karena perintahnya di surah At-Taubah, washolli alaihim. Setelah kau terima itu zakat dari orang, sedangkan zakat yang didoakan apa yang sunat, yang sedekah, infak, washolli alaihim, doakan mereka. Karena doa kamu itu, kata Nabi, kata Allah Quran dalam surah Taubah, sakanun lahum, membuat hati mereka menjadi tenang. Kalau hati tenang, penyakit hilang. Setuju? Setuju nggak? Adapun untuk jasmani kita, fisik, kita disuruh memakai air. Jadi jangan anggap enteng dengan air. Jangan mubazir. Kata Nabi, kalau kamu berwudu meskipun di laut, gayungi. Artinya walaupun kau di atas laut, gayungi. Artinya pakai sedikit. Walaupun kamu di atas laut, kalau berwudu gayungi, ambil sedikit aja. Untuk wudumu itu digayung. Ternyata kita ini obat yang paling manjur untuk jasmani, untuk jasmani itu air. Nabi kalau ada orang sakit, diambil Nabi air, dibaca doa Nabi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dikasih minum air. Betul? Ketika anak Nabi Siti Fatimah kawin, Nabi ambil air, Nabi percik-percikkan air. Tepung tawar kan orang sini bilang ya.
Tapi kita tambahi ada beras, ada bunga. Kalau Nabi air saja. Kalau orang Aceh tidak menyebutnya tepung tawar. Orang Aceh menyebutnya pesejuk. Apa namanya? Kuat-kuat apa? Pakai air. Pesejuk. Sunnah apa enggak? Sunnah. Kalau kamu habis mengeluarkan tenaga yang banyak, mandi. Siapa yang baru bersetubuh dengan istrinya, keluar tenaga nggak? Banyak nggak? Woi, kalau bersetubuh sama istri keluar tenaga nggak? Banyak nggak? Tenaganya yang keluar? Banyak. Buktinya apa? Semua laki-laki kalau sudah mengeluarkan mani pasti tertidur. Berarti capek. Capek gak? Kata Nabi wajib mandi. Kalau berjunub wajib mandi. Sampaikan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena air itu obat untuk mengembalikan kekuatan tubuh. Seandainya kita habis bersetubuh nggak mau mandi, mau tambah 2 ronde, maafkan saya bukan mau cerita porno, ini cerita agama. Kata Nabi, kalau kau bersetubuh dengan istrimu, kemudian kau mau mengulanginya, berarti kan 2 ronde. Apa kata Nabi? Jangan langsung dimulai. Cucilah dulu farjimu dengan air. Bersihkan farjimu dengan air. Kemudian berwudulah kamu seperti orang mau sholat. Ulangi lagi setelah itu. Berarti kan wudu itu menambah kekuatan. Paham? Ngerti? Kalau kamu puasa seharian tidak makan tidak minum, buka puasa disuruh nomor 1 nih makan yang manis dan minum air. Bisyurbatin minal ma', beberapa teguk air. Obat air. Kalau kamu buang air kecil, yang dibuang itu kan racun, setuju? Air seni itu racun, sisa-sisa yang sudah disaring racun-racun itu oleh ginjal, sisa-sisanya itu racun-racunnya dibuang lewat air seni. Jadi air seni itu racun apa enggak? Kalau dia mengeluarkan air seni racun, yang terpercik-perciknya itu wajib dicuci, diistinjai. Berarti kan air mengobati. Farji kita yang tersentuh dengan air kencing yang beracun itu harus wajib hukumnya cuci. Setelah itu kamu kan berhadas kecil, betul? Orang yang buang air kecil kan berhadas kecil. Setelah kau cuci hukumnya wajib istinja, wajib hukumnya. Disunatkan kamu untuk mengangkatkan hadas kecil itu. Berarti air itu obat. Untuk mencuci bekas kencing yang beracun itu pakai air wajib hukumnya. Untuk mengangkatkan itu kan najisnya air kelihatan tuh najis, dicuci dengan air wajib hukumnya. Mengangkatkan hadas kecilnya nggak kelihatan hadas kecil itu dengan wudu pakai air atau pakai spiritus sih? Air obat apa enggak? Nah, berwudu itu meskipun yang wajib itu mencuci muka, tangan beserta siku, kepala disapu, kuping disapu, kaki dicuci, 5 saja yang wajib. Tambah 2, pertama niat. Yang ke-7 adalah berturut-turut tertib. Tapi ada 2 yang tidak disebutkan di dalam Quran. Kumur-kumur. Ambil air kumur-kumur. Sebelum kumur-kumur disuruh bersih siwak. Ambil kayu siwak, digosok gigi. Kenapa pakai kayu?
Kan ada sekarang gosok gigi yang pakai apa itu? Plastik itu. Itu toothbrush, gosok gigi. Sedangkan mulut ini yang perlu digosok bukan hanya gigi, gusinya juga. Betul. Nah, coba gosok gigi itu, gosokkan ke gusimu kalau nggak berdarah. Untuk membersihkan gusi pakai siwak, kayu siwak itu, kayu arak. Dan itu hadis Bukhari, Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah aw inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, kuwajibkan umatku itu gosok gigi dengan kayu siwak 5 kali waktu berwudu, 5 kali waktu sholat. Berarti 1 hari berapa kali? 10. Kalau nggak punya kayu, maka bersiwak waktu berwudu itu dengan jari telunjuk. Itu dalam kitab Sirus Salikin. Ambil air, ini belum kumur-kumur, baru siwak. Ambil air, gosok gigi dengan gusi kita itu pakai jari. Baru mulai wudu, cuci tangan tadi, gosok gigi. Udah, baru mulai apa? Kumur-kumur dulu. Kumur-kumur bukan begini, bukan begitu. Kumur-kumur tuh begini, masukkan air, kumur-kumur, naikkan ke leher atas ke atas. Buang ke kiri. Membuang ke kiri itu sunat. Jangan kau buang arah kiblat. Ambil lagi air, kumur-kumur lagi. 3 kali. Makanya orang yang berpuasa setelah gelincir matahari waktu zuhur makruh berkumur-kumur. Bukan kumur-kumur yang begini. Kalau gitu nggak makruh. Enggak makruh, yang makruh itu terasa juga rasa air itu. Kalau sekali wudhu 3 kali kumur-kumur, jadi mulai besok kumur-kumurnya diperbaiki, bukan begini, bukan begini. Kalau 3 kali sekali wudhu 3 kali kumur-kumur, 1 hari paling tidak orang soleh 7 kali berwudu kumur-kumur. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahad 7 kali 3, 21 kali kumur-kumur. Apa nggak bersih mulutnya itu? Dan dilakukannya setiap 3 jam. Nggak main-main Islam ini. Nggak ada lebih tinggi dari agama Islam. Subuh jam 5, duha jam 9, zuhur jam 12, asar jam 4, maghrib jam 6 lewat. Setiap 3 jam. Isya dipercepat. Iya, tapi jam 12 sudah bangun tahajud. Sampai jam 1, jam 4 wudu lagi mau subuh. Setiap 3 jam sekali dibersihkan mulut. Kira-kira bersih nggak mulutnya? Ada agama sesempurna ini? Ada. Udah tuh masukkan air ke hidung, istinsyak 21 kali. Apa nggak bersih hidung dan mulutnya? Sedangkan penyakit jasmani sebagian besar masuknya lewat hidung dan mulut. Jarang lewat kuping, jarang. Yang paling banyak lewat hidung dan makanya yang dibungkus masker itu mulut dan mana ada orang pakai masker kupingnya dibungkus. Nah, Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, Nabi sunat membersihkan hidung 21 kali kalau dengan duha dengan tahajud. Sunat membersihkan mulut 21 hari, 21 kali sehari kalau pakai sholat duha dan tahajud. Allahu Akbar. Rasanya nggak mungkin orang Islam kena penyakit. Kalaupun kena, ada yang kena, takdir. Kan Allah sayang. Kalau kena ada
hadis, barang siapa kena penyakit berserah diri kepada Allah, ikhlas hatinya, 24 jam saja dia sakit kemudian dia mati, maka seluruh dosanya dari ujung rambut sampai ujung kuku dicuci oleh Allah SWT. Itu karena sayang Allah. Muaz bin Jabal sakit perut, kena muntah mainstream, kena penyakit kolera, wafat karena Allah cinta. Kita udah usaha untuk segala macam, kena juga, sabar, paham. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, maka kita nggak usah khawatir dengan COVID ini. Dan saya melihat ada hikmah di balik penyakit virus Cina ini. Dibilang virus Cina mah, orang bilang virus Cina lah, kau memang dari Cina. Flu aja datangnya dari Spanyol, sampai sekarang flu itu dibilang Spanish flu Spanyol. Nah, ada orang Spanyol protes ya kan? Kadang-kadang sudah dibilang Cina, udah macam negara Cina aja. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa bagi saya? 3 bulan saya di Medan lockdown. Saya bisa bersama istri selama 3 bulan. Tidak pernah terjadi dalam seumur hidup saya. Waktu baru kawin aja saya, baru nikah, sampai sekarang sebelum COVID, tak pernah saya sebulan penuh bersama dengan istri. Mesti ada dakwah 3 hari tinggal istri, kerja ditugaskan kantor ke Kuala Lumpur kemana-mana tinggal istri. Tapi 3 bulan ini mak jam berdua jam bini, makan, minum, tidur, ya Allah. Malam-malam sering saya bangun, kata istri saya, memegang kepala istri saya, keningnya saya pegang, demam apa enggak. Tapi istri saya bilang, abang tadi malam pegang kening. Nah, berarti mimpi dia pegang kening istri, coba. Apa enggak cinta dia sama saya? Kalian mimpi menabok bini. Pegang keningnya, demam apa enggak. Itu dalam tidur tuh. Dia bilang tambah sayang, saya pun tambah sayang sama istri. COVID ini ada manfaat bagi kami, mendekatkan hati dengan istri. 3 bulan, dekat cucu 3 bulan, masya Allah. Urus pesantren 3 bulan, masya Allah. Belum pernah terjadi. Ada manfaat. Manfaat kedua yang saya lihat, lonte nggak laku. Alhamdulillah. Siapa berani? Ayo berani. Jadi ada manfaat. Setengah mati ulama dakwah, payah kali berhenti. Kena COVID, ayo gratis. Ada manfaat nggak? Ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu ini wahai Tuhan kami Engkau ciptakan yang sia-sia. Betul nggak? Subhanaka maha suci Engkau. Ya Allah, faqina azabannar. Jagalah aku dari api neraka. COVID-19 ini menjaga orang Islam dari neraka. Kedai tua tutup, warung-warung mabuk tutup, betul nggak? Karaoke, kata Inul katanya 64 atau 54. Inul Daratista 54 atau 64. Karaoke Vista milik Inul tutup. I love you, itu tuh. Masjid juga tutup. Iyalah, tapi begitu buka nanti masjid, berduyun-duyun orang ke masjid karena rindu. Betul nggak? Saya itu majelis ulama 7 kali saya nggak sholat Jumat. 7 kali saya sholat zuhur aja. Ini udah sampai sini nih kerinduan ini. Saya mesti mematuhi fatwa majelis ulama karena saya wakil sekjen. Masa fatwanya kita pijak-pijak kan? Kenal. Sabar. Insya Allah Jumat depan sudah bisa sholat berjemaah. Ya dengan protokol lah, masih pakai cuci tangan, pakai masker, nggak apa-apa lah. Nggak pakai karpet oke aja, yang penting bisa sholat. Ada hikmah. Nah kalau kita sakit, kita serah diri sama Allah. Selain wudhu semua air,
Di dalam Al-Quran satu-satunya obat yang ditulis adalah madu. Apa? Asal madu. Syifa'ul linnas, obat bagi manusia. Yang kena COVID itu ternyata berasal dari monyet. Betul, kelelawar ya. Kampret, kelelawar. Bukan dari lebah. Belum pernah lebah sakit. Pernah lebah keluar ingus. Kalau lembu, kerbau, onta kena pilek. Lebah pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia punya obat. Apa namanya? Madu. Nah, ini saya punya madu Sumatera Barat. Madu hutan Sumatera Barat. Nggak laku, jualnya payah. Pasang gambar saya biar laku. Ini orang awak, anak-anak muda. 300 kilo nggak laku. Gimana dia mau ngasih makan anak istrinya musim COVID ini? Madunya nggak laku. Saya bilang udah pasang gambar saya. Madu Buya Tengku. Oh, mau lah orang beli ya nggak? Mau nggak kalian beli nih? Mau, karena ini obat. Lagi pula Buya Tengku yang kalau Buya Tengku nggak laku kan parah betul. Kalian beli situ di luar sana ada sana. Itu obat. Dan memang saya kalau sudah capek sekali, saya minum madu. Ambil air hangat 1 gelas, taruhkan madu sesendok setengah, aduk. Minum berteguk-teguk minumnya. Gub. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rasakanlah sensasinya. Memang kata Rasulullah kan begitu. Nah, kita buat usaha supaya badan kita lepas daripada penyakit. Itu satu-satunya obat di Quran, madu. Kalau di hadis habbatus sauda. Habbatus sauda minyaknya. Saya sedang kumpul sama kawan-kawan membuat habbatus sauda itu dengan bentuk gel. Itu teknologinya tinggi, jadi nggak pakai kapsul lagi, pakai gel supaya nggak bau. Nah, itu sedang kita buat di Jakarta. Mesinnya kita beli dari Jerman, miliaran harganya. Tidak apa, yang penting kita bisa bikin modern, tapi tetap hadis Bukhari habbatus sauda. Bagi orang-orang yang prostat, saya prostat, ada gejala prostat, saya nggak ke dokter. Habbatus sauda, 2 pagi 2 malam, 2 pagi 2 malam. Kalau sedang kumat, kalau nggak kumat nggak usah juga, karena dia obat. Nah, kita coba menjalankan Al-Quran dan Insya Allah. Terakhir saya kesan ini, obat yang paling hebat adalah Al-Quran dan sedekah. Ini Quran komunitas Riau Mengaji, ditandatangani oleh Ketua Majelis Ulama Pekanbaru, Ilyas Susti, Profesor Doktor ada di sini kata pengantarnya. Dan anak-anak Riau Mengaji ini membagikan Quran ini kepada orang yang sudah bisa baca Quran saja. Jadi sudah diajari dulu baru kasih, sudah bisa baca Quran baru kasih. Kalau sejak merdeka, sejak zaman Belanda sampai sekarang, Quran yang pernah dicetak di Indonesia hanya 52 juta eksemplar. Sedangkan orang Islam di Indonesia 230 juta dari 267 juta. Berarti ada 150 juta lagi orang yang tidak punya Al-Quran. Pergilah ke kampung-kampung, jangankan Quran, surah Yasin itu nggak punya. Tidak. Nah, kita mau cetak Quran ini ada terjemahannya. Targetnya 1 juta Al-Quran dari Riau Mengaji ini. Targetnya. Sekarang stok yang ada 10.000. Yang sudah ada, yang sudah kita cetak seperti ini, cantik sekali warnanya. Itu sudah ada 10.000 sekarang di dalam gudang kita sekarang di Pekanbaru. Kalau bapak-bapak menyumbang satu Quran 100.000, itu sudah termasuk sebagian untuk honor guru-guru Al-Quran di komunitas-komunitas terasing, suku Akit, suku Anak Dalam, suku Sakai, suku Kubu dan lain-lain. Itu di sana ada guru yang ditinggalkan di sana untuk mengajarkan Quran. Nanti Qurannya dibagi ke sana kepada anak-anak yang ada di sana yang sudah bisa baca Quran. Kemudian tahun ini
anak-anak kita menargetkan membuat musola di Suku Akit ya. Suku Akit. Target akan membuat musola dalam tahun ini. PLN, perusahaan listrik negara, berjanji akan memberikan CSR-nya untuk pembangunan musola di Suku Akit di Bekalis. Jadi kita jangan lupa, satu ini 100.000. Kalau bapak-bapak mau beli 30 biji, berarti 100.000 kali 30, 3 juta. Kalau bapak-bapak mau beli 10, berarti bapak sedekah 1 juta. Kalau bapak nggak punya uang, anak-anak nggak punya uang, kurangi makan kita besok, minimal beli 1. Oke? Oke? Minimal beli 1 untuk dibagikan ke seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Di Pekanbaru aja ada 1 juta orang, Pekanbaru aja. Seandainya lah 500.000-nya nyumbang 1, berarti target 1 juta Quran ini sudah terpenuhi separuh dari 500.000 orang Pekanbaru. Siap? Nah, ini sampai mati Pak kalau Quran 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Kalau dia khatam, 70.000 malaikat turun mendoakan dia sampai pagi. Sama kita semua itu karena kita yang memberikan Quran. Nah, saya serahkan pada anak-anak kita dari komunitas Riau Mengaji. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Jangan bosan belajar agama insya Allah ya. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini, virus Cina, cepat berlalu dari negeri kita. Dan saya berdoa segera didapatkan obatnya. Kalau ada obatnya ini sudah seperti flu biasa aja. Cukup kalau ada obat dan nggak ada masalah. Ini karena obatnya belum ada. Flu Spanyol waktu berkembang tahun 1920 itu yang mati 50 juta orang. Ini jangan main-main. Tapi ini kalau udah ada obat udah enteng, udah nggak ada masalah. Ada demikian, silakan anakku. Siapa yang mau mulailah, ya, mulai menyumbang. Jangan pulang dulu. Ya.